Persis datangkan jebolan SAD Uruguay sebagai asisten pelatih. Persis Solo resmi mendatangkan Muhammad Saifuddin sebagai asisten pelatih yang akan mendampingi Milan Lija. Selain bertugas sebagai asisten, ia juga menjadi penerjemah bahasa. Munculnya nama Muhammad Saifuddin di dunia kepelatihan tentu menjadi hal yang baru. Pasalnya pada musim ini lelaki berusia 31 tahun itu masih aktif bermain bersama Gresik United di Liga 2 2023-2024. Sebagai penerjemah, Saifuddin bakal memegang peran yang sentral sebab Milan Lija membutuhkan bantuan ahli bahasa agar komunikasinya dengan pemain-pemain asing Persis bisa berjalan dengan lancar. Saifuddin berharap kehadirannya sebagai asisten pelatih bisa membantu kelancaran interaksi antara pemain dan pelatih. Hal ini sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan Milo ditangkap secara baik. PSSI cari direktur teknik dari Jerman untuk gantikan Indra Safri. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari direktur teknik PSSI yang baru untuk menggantikan Indra Safri yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Sebelumnya Erick Thohir sempat mendatangkan mantan nahkoda timnas Jerman U20, Frank Warmouth, pada pertengahan tahun lalu untuk diproyeksikan sebagai direktur teknik PSSI. Namun Erick Thohir meminta Frank Warmouth untuk menjadi konsultan pelatih timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 lebih dulu sebelum dipertimbangkan sebagai direktur teknik PSSI. Tetapi sesudah Piala Dunia U17 2023, Frank Warmouth menghilang bak ditelan bumi. Pria berusia 63 tahun itu pulang ke Jerman dan ditengarai tidak melanjutkan kontraknya dengan PSSI. Erick Thohir tidak kapok mencari orang Jerman untuk menjadi direktur teknik PSSI. Masalahnya pria yang juga Menteri BUMN RI itu belum menemukan tokoh yang tepat. Erick Thohir sebut Suwon FC mau melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sentilan terhadap klub-klub BRI Liga 1 yang menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024 April mendatang. Sebelumnya beberapa klub Liga 1 sudah menyatakan sikap untuk tidak bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U13. Dasarnya turnamen Piala Asia U23 2024 bukan merupakan agenda FIFA, sehingga klub-klub baik BRI Liga 1, 2023-2024 dan luar negeri mempunyai hak untuk menahan pemainnya dari caplokan timnas Indonesia U23. Namun ada satu tim yang sudah terang-terangan bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Tim itu adalah Suwon FC, kesebelasan asal Korea Selatan. Suwon FC akan mengikhlaskan Pratama Arhan jika disertakan pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong. Padahal bek berusia 22 tahun itu baru bergabung pada awal tahun ini. Erick Thohir pun angkat topi dengan kebijakan Suwon FC. Pria yang juga Menteri BUMN RI tersebut ingin kasus ini menjadi contoh bagi klub Indonesia. Pelatih Madura United anggap Persija Jakarta tak pantas di papan tengah. Pelatih Madura United Mauricio Souza menilai Persija Jakarta tak pantas di papan tengah hingga pekan ke-24 BRI Liga 1 2023-2024. Menurutnya Macan Kemayoran merupakan salah satu tim dengan permainan terbaik. Klub asal ibu kota tersebut merupakan salah satu tim yang menganut permainan dari kaki ke kaki. Sayangnya filosofi permainan itu tak selaras dengan hasil yang didapat. Persija berada di posisi ke-10 BRI Liga 1 2023-2024. Mereka baru mengumpulkan 32 poin dari 24 pertandingan liga yang telah dijalani. Persija sejatinya menjadi favorit juara di awal musim ini, apalagi mereka merupakan runner-up di kompetisi musim lalu. Panpel PSIS jungkir balik siapkan Stadion Muhammad Subroto untuk laga versus Dewa United. Panitia pelaksana Panpel PSIS Parang telah menyelesaikan proses asesmen resiko terhadap Stadion Muhammad Subroto Magelang yang akan digunakan untuk menjamu Dewa United pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Stadion Muhammad Subroto menjadi opsi terbaik yang dipilih PSIS Semarang setelah mereka harus terusir dari Stadion Jatidiri yang bakal menjalani renovasi untuk persiapan penyelenggaraan Piala AFF U16 2024. Oleh karena itu Panpel PSIS harus melakukan risk assessment ulang yang meliputi berbagai aspek seperti kelayakan stadion, kelengkapan stadion, pelayanan kesehatan, data kegiatan kompetisi hingga analisis resiko keamanan. Berdasarkan hasil risk assessment yang dilakukan bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah, Stadion Muhammad Subroto mendapatkan nilai 67,24% dengan kategori cukup. Dengan kata lain, skuad asuhan Gilbert Agius bisa menggunakan Stadion Muhammad Subroto untuk menjadi kandangnya di BRI Liga 1 2023-2024 dan dapat dihadiri penonton dengan jumlah tertentu. Bojan Hodak bersedia lepas pemain Persib ke timnas Indonesia U23. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024, namun dengan kesepakatan Hodak ingin regulasi satu pemain U23 yang bermain sebagai starter selama 45 menit dihapus jika personil Persib dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Dua pesepak bola muda Persib berpeluang disertakan pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong ke Piala Asia U23 2024. Keduanya adalah Beckham Putra Nugraha dan
dan Kakang Rudianto. Masalahnya Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 berbarengan dengan pekan ke-32 hingga ke-34 BRI Liga 1 2023-2024 yang sangat krusial. Apalagi sejauh ini PSSI dan PT Liga Indonesia baru belum berencana untuk meliburkan BRI Liga 1 di tengah Piala Asia U23 2024. Prediksi tanggal main Martin Paes bareng Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan memprediksi Martin Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, Martin Paes diprediksi ambil bagian saat Timnas Indonesia menjamu Irak di Matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Sekedar diketahui berkas naturalisasi Martin Paes tidak beda jauh dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Namun proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye berjalan lebih mulus, sedangkan proses naturalisasi Martin Paes sempat mengalami kendala. Hal itulah yang membuat naturalisasi sang pemain lebih lambat dibandingkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Erick Thohir sudah lakukan Zoom dengan pemain keturunan. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sebelumnya Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan, namun nama-namanya masih dirahasiakan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain sebab pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia. Sejauh ini Erick Thohir telah menaturalisasi 4 pemain keturunan, keempatnya adalah Ivar Jenner, Rafael Strauch, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Namun Erick belum puas, PSSI sedang memproses kepindahan kewarganegaraan 4 pemain berdarah Indonesia yang meliputi Nathan Juaon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes. Pelatih PSS Sleman puji sosok Raja Nainggolan di Bayangkara FC. Keberadaan sosok bintang sepak bola dunia Raja Nainggolan di skuad Bayangkara FC menjadi perhatian khusus Risto Vidakovic. Pelatih PSS Sleman ini menilai kedatangan Raja membawa dampak positif terhadap The Guardian, julukan Bayangkara FC. Raja Nainggolan sendiri merupakan rekrutan Bayangkara FC pada bursa transfer paruh musim ini. Ex pemain Inter Milan ini bersama beberapa pemain lain diharapkan mampu mendongkrak performa The Guardian. PSS Sleman sendiri akan menghadapi Raja Nainggolan dan kawan-kawan pada laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion PT IKA Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. Saat ini PSS Sleman menempati posisi 14 klasemen sementara. Mereka mengoleksi 27 poin dari 24 laga. Sementara Bayangkara FC masih terdampar di dasar klasmen. The Guardian baru mendapatkan 15 angka dari 24 pertandingan. Timnas Indonesia U23 terancam tanpa 9 pemain Persija dan Borneo FC. Timnas Indonesia U23 terancam tanpa 9 pemain dari Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Dari 9 pemain itu, 5 diantaranya berasal dari Persija yang meliputi Rizky Ridho, Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, Muhammad Firahri, dan Raihan Hanan. Kelimanya adalah anggota Timnas Indonesia U23 ketika berkancah di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023. Sementara 4 pemain sisanya berstatus bagian dari Borneo FC yang terdiri dari Fajar Fatur Rahman, Taufani Muslihudin, Komang Teguh, dan Dava Fasya. Kecuali Taufani yang sempat masuk skuad sebelum dicoret, Fajar, Komang Teguh, dan Dava Fasya membawa Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23. Persija dan Borneo FC kompak keberatan untuk melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024 karena jadwalnya berbenturan dengan BRI Liga 1 2023-2024. Piala Asia U23 2024 yang juga tidak termasuk agenda FIFA akan digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 berbarengan dengan pekan ke-32 hingga ke-34 BRI Liga 1.